Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Semua sehat? Siap. Ini titik dari mana-mana saja yang hadir hari ini. Oi mata, malu. Baik. Kita harus bersyukur bahwa meskipun masih corona, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran, diminta kesediaan dari Tasya untuk pimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih Tasya sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, kita akan melaksanakan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Nah, untuk itu, sebelum kita memulai akan pelajaran kita, Ibu minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Salah satu pimpin kita di dalam doa pada pagi ini. Belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Ibu akan tampilkan materi kita hari ini di PPT yang Ibu sudah siapkan, anak-anak sekalian. Sudah bisa lihat? Sudah. Sekarang kalian lihat ke PPT yang ada. Klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi ada unsur senyawa campuran dan ada larutan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai akan pelajaran kita pada pertemuan 1, Ibu minta satu orang untuk bisa membacakan untuk kita tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini Devran Pati. Bacakan kasih kita semua tujuan pembelajaran kita pada kegiatan belajar hari ini. Yang ketiga, Jibrail. Melakukan percobaan untuk mengidentifikasi perbedaan campuran homogen dan heterogen serta sifat larutan basa dan garam dengan Cryptosplasmus. Iya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada kegiatan hari ini. Tujuan yang pertama melalui kegiatan pengamatan beserta. Sudah lihat gambarnya? Itu gambar apa? Ya, masjid. Ada apa di itu masjid? Emas. Pertanyaannya di bawah tuh. Tersusun dari apakah puncak bangunan di atas? Emas. Ada Emas. Sudah lihat ini? Sudah. Gambar apa tuh? Yang ini. Emas. Menjadi pertanyaan, jika emas yang dipakai oleh orang tersebut dipotong-potong, itu emas itu masih disebut emas atau tidak? Tidak. Masih disebut emas tidak? Masih. Pintar sekali. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan menunjukkan kepada kalian video singkat tentang materi kita pada hari ini. Gimana pembagian Ingat perhatikan baik-baik, catat bagian yang penting pada video tersebut. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran tutorial. Ya, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas zat padat, zat cair, zat gas, di sini agak sedikit berbeda. Jadi secara kimia zat itu dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Perlunya nih. Pelajari di rumah,
Sekarang kita akan memasuki percobaan atau pengamatan. Kalian sudah siapkan sudah alat peraga yang ada di meja kalian. LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada kalian, silakan ambil, silakan dibagi tugas. Siapa yang mencampur pengamatan yang pertama itu bagaimana membedakan campuran homogen dan heterogen. Bagaimana membedakan campuran homogen dan heterogen? Lihat baik-baik. Sudah? Lihat mod bentuknya ada endapan tidak? Sesudah diaduk masih ada endapan kalau tidak begitu Sama juga kalau tambah pasir tadi, sebelum diaduk itu ada endapan, sudah tercampur tidak? Sudah diaduk itu tercampur, larut atau tidak? Ya, satu orang, yang lain bagian praktikum, yang lain melihat dan yang lain tulis hasilnya. Langsung di dalam tabel yang sudah Ibu siapkan untuk pengamatan pertama Setelah itu nanti satu orang yang harus bacakan hasil pengamatan. Iya, tulis langsung di dalam tabel, langsung jawab itu soal yang ada Air tambah gula sebelum diaduk itu larut atau tidak? Lalu ketika diaduk dia larut atau tidak? Itu 21. Jawab di situ, tulis dalam tabel. Air dan pasir juga begitu. Baca petunjuknya, cara kerjanya kan ada di situ. Nangka kerja ada tuh. Sudah selesai semua kok anak-anak? Sudah. Baik, kelompok 1 silakan Ibu minta kelompok 1 untuk bisa menyajikan hasil percobaannya pada kesempatan hari ini. Saya mau membacakan hasil percobaan kelompok 1. Air dan gula sebelum diaduk tidak larut. Sesudah diaduk, gula larut di dalam air. Air dan pasir sebelum diaduk tidak larut. Sesudah diaduk pun tidak larut. Analisisnya Tidak berdasarkan hasil pengamatan pada campuran air dan gula, apakah kamu dapat membedakan air dan gula? Dalam larutan gula tersebut, jelaskan hasil pengamatanmu. Tidak berdasarkan hasil pengamatan, gula dapat larut dalam air. Nomor 2, apakah kamu dapat membedakan air dan pasir? Pada campuran air dan pasir tersebut, jelaskan. Iya, air dan pasir. Untuk kelompok 1, dari kelompok 2 dan 3, bagaimana? Ada pertanyaan atau ada jawaban yang berbeda dari kelompok 1? Kelompok 2, Tasya dan kawan-kawan. Siap di atas meja? Sudah. Sudah tuh anak-anak? Sudah. Jadi kita akan mempraktekkan tentang sifat larutan asam basa dan garam. Nah, perhatikan sini Ibu jelaskan sedikit untuk kegiatan hari ini. Memang kalian sudah mendengar LKPD, tapi Ibu berikan arahan sedikit Untuk kegiatan yang pertama, untuk sifat larutan, pengamatan terhadap perubahan lakmus. Cara kerjanya untuk Ibu kasih contoh untuk larutan cuka yang pertama dalam tabel sini disuruh kalian untuk mengambil lakmus merah lalu celupkan ke larutan cuka. Itu perhatikan perubahan yang terjadi pada larutan cuka pada kertas lakmus, berubah warna atau tidak. Kalau berubah warna merah atau biru, silakan tulis dalam kolom nomor 2 sini. Yang ada merah ini kertas lakmus. Kalau merah tulis jadi merah, kalau biru tulis biru. Sudah? Sudah. Setelah itu lakmus merah, ganti lagi lakmus biru.
lakmus birunya kalian celupkan ke larutan cuka, perhatikan ada perubahan warna atau tidak. Jadi kalau dia berubah warna jadi merah, tulis merah, lakmusnya berubah jadi merah, tulis merah, biru, lakmus biru berubah jadi merah, silakan tulis ini warna merah, lakmus biru, tetap tulis warna biru pada tabel yang tersedia. Baik, setelah itu kalian jawab sudah analisis pengamatan yang sudah ada di LKPD. Selamat bekerja. Silakan. 2 orangnya mengamati, yang mencelup 1 orangnya bagian pengamatan untuk tulis sudah perubahan yang terjadi. Silakan perubahan terjadi, angkat tes tunjuk di kawan supaya kawan bisa lihat. Di tabel larutan apa yang duluan? Terus itu merah. Silakan. Merah. Yang kedua apa? Sabun. Ambil lakmus biru, ibu bilang tadi itu lakmus Merah. Tulis yang di biru tuh merah. Merah. ada 1 lembar. Itu ada yang sudah selesai itu kasih pisah. Terus yang kedua pun ini deterjen toh. Jangan gabung kalau yang sudah selesai pakai itu jangan gabung ya. Jadi biru. Yang kedua pun biru. Biru. Ini biru. Biru. Jadi apa? Biru, merah jadi merah, biru jadi itu larutan apa yang coba? Lakmus merah jadi merah. Tadi itu lakmus biru jadi merah. Yang terakhir sudah Ya, kalau biru. Merah. Itu merah. kenapa apa mau biru duluan juga yang penting kalau ada warna biru. Garam. Soda kue. Baik anak-anak, untuk percobaan kedua sudah? Ya, kalau sudah ibu minta kesediaan kelompoknya Tasya, kelompok 2 untuk membacakan hasil percobaan tentang sifat larutan asam basa dan garam. Silakan. Kelompok yang lain silakan menyimak. Hasil pengamatan. Air perasan jeruk, larutan sabun, larutan garam dapur, larutan soda kue. Perubahan kipas lakmus merah dan biru. Merah, air perasan jeruk menjadi merah. Cuka bukan jeruk. Air perasan cuka menjadi merah, larutan sabun menjadi biru. Tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi hasil pengamatan atau percobaan dari kelompok 2, kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Ada pertanyaan? Sama tidak jawaban? Sama. Betul. Ya. Baik. Nah, kita selesai melakukan percobaan untuk kegiatan hari ini. Dari hasil kegiatan kita, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan tentang percobaan 1 dan percobaan 2? Dalam kegiatan evaluasi,
soalnya Ibu sudah bagikan kepada kalian, silakan dikerjakan. Ada 5 soal di situ, silakan dikerjakan. Ibu memberikan waktu kepada kalian 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kumpulkan kasih Ibu langsung kerja di soal tersebut dan kumpulkan. Tulis nama di bagian atas, nama, hari, tanggal, kelas. Tulis nama, hari, tanggal, kelas, isi. Sudah selesai, silakan kumpulkan untuk Ibu. Baik, ini hasil evaluasi kalian sudah di Ibu punya tangan. Nanti Ibu periksa hasilnya disampaikan pada pertemuan berikut ya. Pada pertemuan berikut hasil evaluasi ini. Ibu berharap bahwa ketika sampai di rumah jangan lupa untuk belajar. Belajar ya, meskipun belajarnya kita pakai shift, kalian kebanyakan di rumah, tolong untuk tidak keluyuran atau bermain. Anak sekolah itu harus belajar meskipun dalam kondisi corona saat ini. Baik anak-anak, kita cukupkan untuk pelajaran kita pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini. Ibu, sebelum kita menutup pelajaran kita, Ibu minta satu orang. Amin. Ya, selamat siang semuanya dan terima kasih.